Ustadz Desra, silahkan. Bu Saya, Rita, Pak. Belum lagi, Pak. Bu Rita, silahkan Bu Rita. Saya minggu depan, Pak Dokter. Gak apa-apa, yang jelas judulnya dulu, jelaskan dulu duduk tegaknya kan. Jangan sampai nanti udah habis Desember ini orang udah selesai kan. Bu Rita belum juga lagi. Kirim saja konsep apanya dulu. Saya, Pak. Oke, silahkan. Faizatul Mujahidah. It- Kirim PPT apa gimana, Pak? Oke, boleh PPT-nya saja ditampilkan. Udah siap PPT-nya. Udah, Pak. Oke, silahkan di share screen saja. Bisa. Bisa, Pak. Sudah dapat terlihat, Bapak Ibu? Sudah dapat dilihat, Pak? Sudah, sudah. Sudah. Nah, jadi, Pak, rancangan penelitian saya ini yang mau saya angkat itu judulnya Integrasi Nilai Tawazun dalam Pengembangan Kecerdasan Digital Kognitif dan Digital Etis Peserta Didik di SMP X. Kemudian, nah, jadi Pak, judul ini saya ambil di latar belakangnya oleh beberapa tantangan yang ditemukan di sekolah. Yang pertama dari pengaruh teknologi digital. Jadi perkembangan teknologi digital itu membawa perubahan signifikan, baik positif maupun negatif, terutama bagi peserta didik di bangku SMP yang mereka itu sedang dalam fase transisi menuju remaja. Jadi rentan terhadap pengaruh digital. Nah, yang pertama itu pengaruh dari tantangan digital kognitif. Nah, peserta didik itu kesulitan untuk memahami, mengolah, dan memfilter informasi digital, jadi rentan terhadap disinformasi dan konten hiburan cepat. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan digital kognitif siswa berkembang secara tidak seimbang, di mana keterampilan teknis seperti mengoperasikan gawai berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Nah, jadi digital kognitif ini kan merupakan eh, cara berpikir, cara berpikir siswa dalam memakai digital gitu. Jadi sering kita temukan bahwa eh, mereka itu apa yang mereka lihat di digital itu tuh mempengaruhi pola pikir mereka seperti itu. Nah, kemudian juga dilihat dari tantangan secara digital etisnya. Jadi, peningkatan pelanggaran etika digital dan kesulitan mengatur waktu penggunaan gawai mempengaruhi perilaku sosial dan akademik. Jadi, digital etis ini dia itu berkaitan dengan eh, perilaku yang dihasilkan dari pengaruh digital tersebut. Jadi, paparan konten digital yang berlebihan dapat membuat kecenderungan remaja meniru gaya komunikasi dan tindakan yang negatif yang terbawa sampai dalam kehidupan sosial sehari-hari, baik dengan teman, keluarga, guru, dan masyarakat. Jadi, akses tanpa batas pada gawai dan media digital itu membuat peserta didik semakin membutuhkan kemampuan untuk memahami informasi secara kritis, yaitu dari digital kognitif tadi, sekaligus menggunakannya dengan integritas dan tanggung jawab yang termasuk ke dalam digital etis. Nah, jadi di tengah tantangan tersebut, integrasi nilai tawazun itu hadir sebagai upaya dalam mengatasi tantangan. Tawazun mampu memberikan keseimbangan antara kecerdasan digital kognitif dan digital etis dengan kerangka spiritual dan moral yang lebih komprehensif. Jadi ini saya paparkan juga urgensi nilai tawazun. Jadi nilai tawazun itu mengutamakan prinsip keseimbangan. Jadi dalam pendidikan Islam, konsep tawazun ini menekankan keseimbangan akal dan akhlak, dunia dan akhirat, serta hak dan kewajiban. Dan dia juga menjawab tentang respon tantangan digital yang relevan untuk mengatasi ketidakseimbangan digital seperti konsumsi berlebihan dan etika komunikasi yang buruk. Kemudian, menjadi kerangka moral yang komprehensif yang mengintegrasikan tawazun dengan kecerdasan digital kognitif dan etis untuk penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Nah, ini beberapa pandangan ilmuwan Islam tentang tawazun. Nah, yang pertama, Al-Ghazali menegaskan akal harus digunakan untuk mencari kebenaran, namun tetap dalam kendali moral dan etika. Nah, pandangan ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kemampuan intelektual dengan akhlak,
Ya tadi digital kognitif dengan digital etis tadi. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh Syekh Hamzah Yusuf yang menempatkan tawazun sebagai inti pembinaan karakter, yakni menahan diri dari perilaku ekstrim seperti perilaku agresif dalam komunikasi daring. Kemudian diperkuat lagi oleh Nasaruddin Umar yang menekankan bahwa tawazun sebagai kemampuan menempatkan sesuatu pada porsi yang tepat antara akal dan hati. Nah, ini menggambarkan keseimbangan antara kecakapan kognitif dan tanggung jawab yang etis. Nah, ada beberapa konsep dalam Islam yang serupa dengan tawazun. Itu ada wasatiyah, qasd, ada kemudian tawasud, i'tidal, dan mizan. Nah, kelima konsep ini yang maknanya itu serupa dengan tawazun. Namun saya mengambil nilai tawazun karena ada beberapa keunggulan, yaitu sifatnya yang holistik. Dia mencakup keseimbangan antara akal, hati, perilaku, emosi, dan tanggung jawab moral. Jadi tawazun ini berupaya untuk menyatukan dimensi rasional, emosional, etis, spiritual, dan sosial ke dalam satu kerangka harmoni, yang menjadikannya lebih relevan untuk menjawab tantangan digital yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi daring. Nah, kemudian saya kemarin juga membaca dari berbagai literatur, itu sangat jarang sekali yang langsung mengambil konsep tawazun ini yang dicocokkan kepada eh, teori digital seperti itu. Nah, rumusannya seperti ini, kemudian batasannya. Yang pertama, saya ingin meneliti tentang kondisi kecerdasan digital, kognitif, dan etis peserta didik. Kemudian, mengetahui pemahaman dan praktik nilai tawazun di SMP tersebut. Kemudian yang ketiga, mengetahui proses integrasi nilai tawazun dalam perkembangan digitalnya. Nah, tujuannya yang pertama mengidentifikasi kondisi kecerdasan digital kognitif dan etis peserta didik. Yang kedua, menganalisis pemahaman dan praktik nilai tawazun. Yang ketiga, mengetahui proses integrasi nilai tawazun dalam perkembangan digital kognitif dan etis. Nah, manfaatnya dapat dilihat di dalam PPT-nya. Ini ada manfaat teoritis maupun manfaat praktisnya. Nah, kemudian ini definisi operasional. Yang pertama, integrasi. Integrasi itu menyatukan penggunaan media digital dengan konsep pendidikan Islam, yaitu nilai tawazun untuk menciptakan kecerdasan digital yang seimbang. Yang kedua itu ada nilai tawazun. Jadi tawazun itu mencakup kemampuan seseorang untuk mencapai keseimbangan dalam hidup demi tercapainya keadaan yang lebih baik dan stabil. Nah, nilai tawazun pada penelitian ini berupaya untuk menyeimbangkan antara kecerdasan digital kognitif dan etis peserta didik dalam mengimplementasikan pengaruh dunia digital dengan realita kehidupannya sehari-hari, baik dari cara berpikir maupun berperilaku. Kemudian digital kognitif ini berbicara tentang cara berpikir seseorang terhadap digital atau pola pikir yang dipengaruhi oleh digital. Nah, dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana teknologi itu mempengaruhi secara siswa menilai, menginterpretasi, dan memahami realitas yang membentuk pola pikir dan keputusan moralnya. Kemudian digital etis, yaitu kemampuan individu menerapkan nilai moral saat menghadapi pengaruh dunia digital, mempengaruhi sikap, emosi, dan tindakan di dunia nyata. Jadi pada penelitian ini, digital etis berusaha untuk menganalisis bagaimana konsumsi digital membentuk sikap, emosi, dan tindakan peserta didik di dunia nyata, termasuk cara berbicara, cara menghargai guru, interaksi dengan teman, serta kualitas adab yang ditampilkan sehari-hari. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitiannya studi kasus, yaitu memahami fenomena secara holistik dan mendalam. Kemudian waktunya itu saya susun selama 6 bulan, dimulai dari tahun depan karena ini baru rancangan saja, dan berlokasi di sebuah SMP yang ada di Kota Padang ini, karena karakteristik peserta didik dan aturan ketat dalam penggunaan digital. Jadi saya memilih lokasi ini juga karena relevan dengan eh, kehidupan yang ada di sekolah tersebut. Dan kemudian akses yang saya dapat itu juga mudah ke dalamnya karena saya berada di sekolah tersebut. Kemudian sumber data primer itu dari wawancara terhadap guru, peserta didik, orang tua, kemudian observasi dan dokumentasi. Nah, sementara untuk sumber data sekunder itu saya ambil dari jurnal, karya ilmiah, dan kitab tafsir, atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian teknik pengumpulan data, yang pertama observasi langsung ke lapangan,
Yang kedua, wawancara dengan narasumber terkait. Kemudian yang ketiga, dokumentasi melalui foto, video, dan dokumen tertulis. Kemudian yang kelima, teknik analisis datanya. Yang pertama melalui reduksi data, kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan. Mungkin itu paparan dari eh, rancangan penelitian saya. Bagaimana sekiranya Pak, apakah ada tanggapan atau masukan? Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, luar biasa judul Bu Faizah, integrasi nilai tawazun dalam pengembangan. Bu Faizah S1-nya dulu apa? Al-Quran Tafsir Pak, IGT di di UIN. UIN. Ya Pak, Oke, Bu Faizah, ini enggak apa-apa diberi masukan dikit Bu Faizah. boleh Pak. Oke, boleh di close share screen-nya. Oh ya Pak. Oke, sip. Oke, integrasi nilai tawazun dalam pengembangan kecerdasan digital kognitif dan digital etis peserta didik di SMPX. SMP-nya di mana rencana Bu Faizah? Di Padang Pak, rencananya. Eh, apa nama SMP-nya Bu Faizah? Soalnya SMP-nya pun mesti SMP yang dalam artian eh, memakai ya digital. Eh, yang di ini Pak, boleh disebutkan tuh Pak. Soalnya kan belum masuk ke dalam tahap penelitian, Apa apa? belum ada izin. Sebutkan saja. Di Askia Pak. Askia, Askia boleh anak SMP bawa bawa HP. Enggak Pak. Nah, jadi dia nilai tawazunnya ini pengembangan kecerdasan digitalnya ini melalui apa? Digitalnya ini. Dari handphone-handphone yang biasa mereka gunakan Pak. Oh, jadi pemakaiannya tidak di kelas ya, tapi di Enggak luar yang kelas. mm-mm. Kenapa tidak di SMA? Anak-anak SMA biasanya bawa HP ke sekolah. Karena kemarin itu yang nampak langsung masalahnya yang di SMP Pak. Oke. Tapi Tuh. kalau dari segi judul memang apa judul Bu Faizah memang out of the box kan? Oh, bagus. Cuman nanti ada beberapa catatan nanti apa Bu Faizah yang ini kecerdasan digital kognitif eh, ini dah baku atau ada istilah bakunya. Belum ada ditelusuri lebih lanjut Pak, tapi itu yang kemarin Iya. yang dapat langsung itu eh, aja yang saya masukkan gitu Pak. Biasanya kan istilah bakunya kalau tidak ada istilah bakunya sulit nanti untuk landasan teori Bu Faizah nanti kecerdasan digital kognitif. Yang biasanya dipakai kan kayak gini, digital Hmm. literasi, digital kompetensi, digital apa, critical digital. Ini istilah-istilah digital itu. Cuman kecerdasan digital kognitif kan pemakaian istilahnya. Yang kedua, Ber- digital etis kan biasanya disebut etika digital atau moral digital atau akhlak digital. Tapi biasa etika digital. Tapi nanti dicoba dicari padanan apanya KKO-nya sesuai enggak dengan apa KKO kan kata kerja operasionalnya. Jadi jangan sampai nanti judul yang kita angkat uh, enggak sesuai dengan KKO kata kerja operasional dalam judul. Setelah itu kata pengembangan dalam judul Bu Faizah nanti bisa merujuk kepada ini kekhawatirannya. oh, Sementara Bu Faizah tidak ingin dalam pengembangan. iya kekhawatirannya kan nanti Iya jangan Pak. sampai di seminar nanti diarahkan ke sini. Hmm. Ketika diarahkan ke sini, gimana tanggapan Bu Faizah? Siap Bu Faizah. Enggak Pak, karena kuanti tibanya tuh kan Pak. Dia kalau integrasi ini kuali, bisa dia ke kuali. Oh, kalau yang pengembangan tadi itu gimana tuh Pak? Pengembangan dia kuanti, bisa kuali, dia kedua-duanya pengembangan. Ujinya pakai kuali, ujinya itu pakai kuanti. Oke, kita lanjut dulu Bu Faizah. Oke,
Lanjut, integrasinya ini perlu difokuskan juga, kurikulum kah, pembelajaran kah, atau di Askia kan ada budaya sekolah Askia kah? Kan ada ciri khas Askia, bisa ke budaya sekolah atau ke mananya. Lanjut, nilai tawazunnya kemana fokusnya, konsep dasar Islamnya, atau karakternya, atau pedagogiknya, atau digital behaviornya, bebas nanti Bu Faiza. Oke, maka kalau judulnya pengembangan ke model bisa nanti diarahkan ke sini Bu Faiza. Ada sebuah model baru yang Bu Faizah tawarkan. Pengembangan model pembelajaran. Ini suka kali Pak Prof. Tapi kalau dia kualitatif bisa disederhanakan saja judulnya. Pengembangan implementasi nilai tawazun dalam pembinaan literasi digital kognitif dan etika digital peserta didik. Atau integrasi, kalau satu implementasi, yang kedua integrasi nilai tawazunnya. Kalau judulnya kuantitatif, bisa diambil pengaruh. Dan itu pun bahasan Bu Faizah tadi saya cek di apa memang hal yang baru. Kalau di dosen-dosen hal yang baru itu luar biasa, bagus cepat diterima biasanya tuh. Oke, sampai situ Bu Faizah. Ada yang Bu Faizah apa? Atau dari Bapak Ibu lain ada yang masukan? Oke, Pak Rocky, silakan Pak Rocky. Um, Kalau mengenai sekolah, itu ada yang terbaru sekolah yang menggunakan teknologi yang di UIN itu, Saintia uh, ya, ya apa namanya itu? Nggak, MTSIS, Quranic Saintia. udah bagus ke arah ke situ daripada Askia. Gimana itu? Ya, Bu Faizah, tidak apa-apa. Coba dicek MTS Quranic Saintia di tepatnya itu di Usuludin, ke tempat kampus Faizah dulu. Faizah kan masih di situ dulu, nak. Pernah satu dua semester, Pak. Ya, kan di situ terus Quranic Saintia. Mm-mm. Anak-anaknya belajar pakai tablet, internet. Dia anak SMP. Arahkan saja ke sekolah itu ketimbang ke Askia. Ya, Kalau Pak. Askia kan biasanya anak-anaknya tidak boleh bawa HP. Kalau di situ anak-anaknya bawa tablet. Bahkan anak-anaknya itu dikasih tablet sama sekolahnya. Uang Hmm, pendaftaran 8 juta, dapat tablet. ya, Pak. Kalau Bu Faizah mau masuk ke situ sulit rasanya. Nanti saya kasihkan nomor yang bisa memasukkan Bu Faizah di dalam. Saya kenal dengan kepala sekolahnya junior saya waktu di S1 dulu. Ah, ya, Pak. Kalau dia tidak mau menerima, nanti saya telepon Capseknya. Kasih banyak, Pak. Oke, nanti ini tawaran-tawarannya boleh nanti di apa saja, di save dulu ya. Ya, Pak. Boleh nanti diminta filenya, Pak. Oke, sip. Kasih, Silakan Pak. yang kedua, ada Bu Faizah mau lanjut? Apa ada lagi yang mau ditanyakan atau masukan dari teman-temannya? Kalau untuk sekarang belum belum ada lagi, Pak. Tapi nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ke Bapak aja, Pak. Boleh, sip. Kasih, Pak. Oke, sip. Silakan setelah itu siapa lagi? Kita diskusi bebas saja Bapak Ibu, jangan sampai takut-takut pula mempresentasikan hasil yang telah dia dibuat. Kita hanya meminta tanggapan. Silakan Bapak Ibu. Siapa lagi? Bu Rashidah, kenapa mundur Bu Rashidah? Bukan mundur, tapi udah kemarin, Oh, cuman udah belum saya kemarin. Oke. perbaiki, ya. Belum saya perbaiki semuanya gitu. Sudah Oh, belum lagi. bahas kemarin. Intinya poin-poin yang harus diperbaiki belum lagi. Cuman masih ada juga ragunya gitu. Ragunya itu kemarin intelektual siswa atau kesehatan mentalnya. Nah itu kemarin yang masih ragu tuh. Oke, masih ragu ya. Belum diistiqorohkan lagi ya, Bu. Itu Oke, lagi. yang sudah siap silakan. Siapa lagi? Pak Bu Nur Assalamualaikum Hidayah warahmatullahi kemarin yang masih wabarakatuh. abu-abu. Silakan Bu Nur Hidayah.
Tidak apa-apa, ditampilkan aja dulu. Sebenarnya udah pada siap itu Ustaz, cuman Iya, tidak apa-apa. Kita kan mumpung Pak Prof tidak ada. belum Pak. Oke, silakan. Bu Deti, Ustadz Desra, silakan Ustadz Desra. Belum ada, Pak. Masa belum juga lagi atau efek Masih dalam gara-gara kena kepala. banjir? Belum dituangkan, Pak. Oke, silakan Masih di... Ustadz Desra, silakan Ustadz Desra. Nampak lagi. Apa Ustadz Desra? Belum ada lagi Pak. Wah, belum ada lagi. Gimana nih? Kita udah hampir Ustaz, selesai. ada satu lagi yang mau saya tampilkan, tapi kalau kawan-kawan yang lain mau, iya silakan Oke, yang lain. silakan dulu, silakan yang belum dulu. Ya, yang Kalau belum. enggak nanti masuk Bu Rashidah lagi. Bu Yeni, silakan Bu Yeni. Ada Bu Yeni Marlina Pak, sedang siap-siap. lagi proses, Pak. Insya Allah minggu depan, Pak. Wah, minggu depan dah terakhir kuliah kita. Tampilkan saja dulu yang sudah ada. Semangat Bu Den, Bu ya nih. Iya, Tampilkan tidak apa-apa, tampilkan aja. saja kemarin judulnya. Nah, Semangat Bu ya nih. kalau di chat nanti di chat kepada saya nanti tidak terbaca kan? Iya. Mumpung kita sedang membersamai. Oke, gimana? Kalau enggak masuk Ustadz Aulia Afdal lagi atau Bu Rashidah? Ya. Assalamualaikum, Zat. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz Afdal. Aman Halo. Ustadz Zat, Afdal? awak lagi ada kemalangan di Siko saat Etek meninggal, jadi awak Oh, ini. izin parkun, Zat. Ada Pak, aman, aman. Oke, Ya, lanjutlah kegiatannya Ustadz Afdal. ya, Zat. Kasih, Zat. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silahkan Bapak Ibu. Bu Rashidah lah dulu pemancing. Setelah itu Bu Nur Hidayah lagi. Oke, Bu Rashidah. Ya Ustaz, sebentar saya coba saya screen dulu Ustaz. Oke, Atau sip. kalau ada yang lain silakan yang lain lah dulu. Kalau saya sudah berulang. Iya, Bu Yeni Marlina sedang mempersiapkan apanya juga pengiriman bahan. Sebentar Ustaz. Oke, kalau enggak Pak Rocky juga bisa. Cuman Pak Rocky judulnya udah di oke kan kemarin, udah bagus tuh. Um, Kalau pertanyaan boleh Zat. Ya, apa Pak Rocky? Kalau kemarin kan metode itu anak pakai metode apa namanya Al-Huda gitu kan. Kalau Metode apa? sekiranya metode Al-Huda, Ah, udah ya. ya. Kalau sekiranya apa namanya kita bag- terpikir untuk membuat metode sendiri aja lagi Zat. Ya, kalau Ustaz Rocky membuat metode model sendiri, tidak pakai pengembangan, langsung saja model kan? Model ya. Ya, hilangkan kata pengembangannya. Judulnya bisa R&D. Jadi Hmm. model itu yang dikembangkan. Jadi Ustaz Rocky bukan mengembangkan yang sudah ada, tapi membuat yang baru kan? Ya. Kalau itu kan gabungan ya, misalnya ada beberapa buku sumber gitu kan, misalnya kok Iqra digabung ke buku kok boleh lah udah digabung gitu kan, itu bisa ya, itu model jadinya. Iya, sama kayak apa? Ada kemarin itu metodenya Haltafs, halakah tahfiz. Nah, Jadi dia tahfiz tapi dalam bentuk halakoh dia buat. Bisa saja. Maka punya hak paten dia kan. Misal Al-Huda hak paten Ustaz Rocky, maka sah-sah saja. Tapi yang paling penting diingat Bapak Ibu semuanya, bukan judul yang bagus, bukan bahasan yang bagus, bukan judul yang nyentrik, tapi bahasan yang kita tampilkan itu bahasan yang selesai. Jadi enggak apa-apa Bapak Ibu, walaupun sifatnya hanya sebatas baru potret, ya silahkan.
memang Pak Prof memang menginginkan tampilannya itu lebih kepada banyak model. Tapi untuk standar ranah S2 masih tidak apa-apa juga memakai ranah potret. Bedanya apa? Ya potret kayak melihat yang terjadi di lapangan kan potret. Oh. Nah, misal dah buntu kali maka tidak apa-apa. Jadi jangan sampai harus wajib model ndak harus. Jadi Kalau ah, Ana sebenarnya itu juga keperluan gitu kan, gue model seperti itu karena kita di rumah Tafis juga sepertinya kita memang harus buat kemasan lah gitu ya, buat ya produk. kalau udah keperluan itu memang ya nanggung-nanggung menggolkan apa salahnya kan dibuat yang besar kan? Ya kalau fokusnya cepat tamat tentu ya yang standar kan. Tidak harus seperti model ini model itu. Tidak ada lagi bayangannya. Pak Limun, Bu Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah share screen. Screen kah? Hah? Iko, kada share screen. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz, sebenarnya belum selesai, Ustaz. Mengenai masih judul juga ini. Yang kemarin itu kan Oke, bisa judul di share anak, screen judulnya, Bu. Di belum, Ustaz, belum. belum lagi. Belum. Kemarin itu kan tadi pengembangan pembelajaran agama Islam di sekolah dalam mengatasi ketimbangan akhlak peserta didik. Kemudian Ustaz menawarkan ada dibikin modelnya. Nah, yang ragu itu model inilah. Yang ragu di modelnya. Kemarin sudah dijapri, iya, sudah dijapri Ustaz kan, cuman belum ada jawaban kemarin itu. Iya, Ada kemarin tuh beberapa memang judul. sibuk kali, Bu. Ya. Oke. Pengembangan model pembelajaran CTL. PBL, ya, ada inquiry. Yang kemarin pakai itu ragu lagi, yang pasnya untuk judul ini. Yang ini ya, Bu Nur Hidayah. Ya. Oke, gimana Pak, tanggapan Bapak Ibu tentang judul ini? Silakan, ini ada Bu Sifa, Ya. Bu Deti Bantulah Bu gimana? Sipa. Ustadz Desra, Pak Limun, Pak Rocky gimana melihat judul ini? Saya orangnya. Gimana tanggapannya Pak Rocky, Bu Rashidah? Pengaman modal. Blend. Ini penelitiannya kuanti atau kuali itu? Pengembangan model tuh Kuanti, kuali. Pengembangan. ND. jadi tetap R&D Bu Nur Hidayah pakai ya. Tidak balik itu kedua-duanya Bu Nur Hidayah, Pak Limun model, Bu Nur Hidayah model. Tambah kurus Pak Limun nanti kan. Sedangkan dengan tugas ini saja tambah kurus Pak Limun. Sukses dietnya kan. Mana yang bagusnya lagi?
Pengembangan modal. Tapi semuanya pengembangan nampaknya ini, Ustaz. Iya, ada yang lain, Bu? Jadi lagi. Nggak ada lagi. Tinggal. Ada masukannya lagi, Pak. Oke. Bu Rashidah gimana? Ada masukannya? Izin Pak Dokter, Ya? izin usul ya Bu Nur Hidayah. Ya, Bu. Kalau di judul 1 bisa nggak jadi ini implementasi pembelajaran CTL dalam pendidikan agama Islam untuk mengatasi ketimpangan akhlak peserta didik di sekolah X gitu. Boleh gitu Pak Dokter? Apa? Implementasi? Implementasi pembelajaran CTL berarti kan mengimplementasikan CTL ini dalam pendidikan agama Islam. Dilihat dari ketimpangan akhlaknya. Implementasi ya pembelajaran CTL Dalam pendidikan dalam pendidik PAI untuk mengatasi ketimpangan akhlak peserta didik di sekolah X. Yang Bu Nur Hidayah ingin lihat itu pembelajarannya itu atau lebih kepada ketimpangan akhlak peserta didik? Oh. ketimpangan akhlaknya, Pak Prof. Jadi Pak. ya, fokusnya kan ke sini. Iya. Timpangannya. Sekolahnya di mana Bu Nur Hidayah? Ya, ketimpangannya. Ketimpangan akhlaknya, Pak Prof. Sekolahnya di Sekolahnya di SMP. SMP ya. Iya. ITS. Oke, kita coba pikirkan dulu. Kita coba alihkan ke yang lain. Silakan dulu, selagi mikir dulu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau tampil? Nanti kita diskusikan ini di akhir sampai dapat hidayah pula. Ustadz, saya coba yang punya saya minggu lalu ya. Oke, silakan. Sini Ustadz, itu yang minggu yang lalu. Jadi ada di nomor 2 ini judulnya lagi. Ini hubungan antara jumlah hafalan Al-Quran dengan IQ siswa dan prestasi belajar dalam mutu pendidikan di tingkat SMP. Nah, yang kedua itu, izin ya, hubungan antara jumlah hafalan Al-Quran dengan IQ. Saya tambah kesehatan mental, prestasi belajar dalam mutu pendidikan di tingkat SMP. SMP-nya X juga nih. Nah, inilah yang Ustadz yang mau saya dudukkan ini masalahnya. Cuman di sini ada hafalan Al-Quran, IQ, kesehatan mental, prestasi belajar. Nah, ini banyak ke bawah konsep variabelnya. Berarti 1, kita melihat jumlah hafalan Al-Qurannya, variabelnya X1. Yang kedua, intelektual atau kemampuan kognitifnya, variabelnya Y2. Nah, prestasi belajar, variabelnya Y3. Jadi ini ada yang kurang nih, kesehatan mentalnya. Jadi yang ini kan yang di atas ini kemarin tuh. Nah, setelah di bawah ini saya coba tambah kesehatan mental anak-anak. Jadi ada nanti ada 3 nih jadinya. Jumlah hafalan, intelektual, 4 jadinya prestasi belajar dan kesehatan mental. 4 jadinya. Itulah belum tersusun oleh saya.
Benar semangat sih abang yang harus mendengar itu kan. Oke, Bu Rasidah. Iya, ya Ustaz. Sanggup tuh Bu Rasidah tuh judulnya 1x3y. Atau Coba kembali dikurangi. ke judul atasnya lagi Bu Ah, Rasidah. oke. Jadi itulah yang mau kita dudukkan. Kalau terlalu berat mungkin ada yang dikurangi. Di sini tentang mutu pendidikan enggak usah ikut mungkin ya, enggak usah. Jadi jumlah hafalan, IQ, kesehatan mental gimana Ustaz? Itu udah. Gini, Bu Rasidah pernah meneliti kuanti dulu? Belum sih, belum, cuman intinya mana tahu ada teman yang bantu gitu. Gini, kita terus terang semuanya Bu Rasidah. Kekurangan kita kan di STAIPIK salah satunya adalah dosen Kuanti ya. kuanti. Bu Rasidah tuh paham tuh dengan keadaan di dalam kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau kekurangan di situ, Bu Rasidah dalam artian kurang pula memahami kuanti, otomatis pihak jurusan nanti akan memberikan Bu Rasidah kepada dosen UIN. Waduh. Salah satunya adalah Pak Dr. Ilpi. Mungkin Bapak Ibu yang lain pernah mengenal Pak Ilpi Zuhdi. Jadi beliau lumayan ketat dalam masalah data teori kan. Jadi ketika tidak ditemukan teori antara jumlah hafalan dengan IQ ini, kalau tidak ada teorinya, beliau tidak mau nerima. Ada Bu Rasidah pernah mendapatkan teori antara hubungan hafalan dengan IQ ini? Kita ya rencana mau kerjasama dengan psikolog nih saat ya. Di psikolog tuh kan IQ anak tuh sudah ada, misalnya bisa diukur. Misalnya contoh nanti kita ambil 80 orang, misalnya apanya sampelnya, mungkin kita coba ukur dengan kerjasama dengan psikolog gitu. Enggak apa-apa, Bu Rasidah, kalau udah ada banyak kerjasama seperti itu. Biasanya memang SDIT atau SMP IT dia memang ada psikolog yang terus datang ke sekolah kan. Insya Allah kalau di itu nanti psikolognya akan kita coba hubungan apa nah IQ-nya. Cuman itu ada satu lagi Ustaz, saya coba saya screen juga yang boleh dihilangkan yang ini kan? Atau ke bawah dilihat dulu Ustaz gimana? Boleh. Ini dia landasan teorisisnya. Hubungan hafalan Al-Quran dengan prestasi belajar. Nanti kalau prestasi belajarnya mungkin bisa dari prestasi akademik dan non akademiknya yang kita ambil gitu. Kalau belajar itu seperti rapor gitu. Ribut enggak ya Ustaz? Di sini Enggak. saya dalam kondisinya di luar loh. Enggak pas, jelas Bu. Jelas kan? Karena kondisi saya. Nah, ini lagi di luar saya karena kondisi di dalam juga penuh. Nah, yang kedua landasan teoritisnya itu hubungan hafalan tadi ya. Hafalan kerangka berpikir anak itu kan kalau dia banyak hafalannya tentu cara berpikirnya lumayan bagus kan begitu. Jadi intinya saya akan bekerja sama dengan psikolog nanti rencana saya. Bolehkah seperti itu, Sat? Boleh sebenarnya Bu Rasidah. Hanya saja di waktu yang tinggal 2 semester ini sanggup enggak Bu Rasidah menjalankan yang berat seperti itu? Waktu 2 Atau gini loh, semester Sat. Saya coba minggu ini saya coba nanti cari datanya, bisa enggak kira-kira Sat? Jadi bisa saya apakah saya sanggup atau tidak nih itu. Nah, intinya gini, mencari sampel-sampelnya ini gitu. Saya coba gimana, Ustaz? Oke, kalau sampel-sampelnya bebas di sekolah itu kan bebas, biasanya gampang kan. Hanya saja nanti coba kembali ke judul awal di Bu Rasidah. Iya ya. Coba digeser lagi ke atas. Nah,
Mungkin yang bisa Bu Rasida ambil tuh antara IKI dengan ah, intelektual quotientnya dengan kesehatan mentalnya saja, ambil dua saja. Gitu. Iya, Prestasinya tapi nggak usah, nanti kurang apa mutunya nggak ya usah. Ustaz? XY-nya kemarin kata Pak Prof itu kurang kalau udah untuk S2 kurang gitu. Harus itu kan? Kalau enggak ambil dengan satu saja. Intelektualnya, intelektual dengan prestasi itu udah berdekatan dia biasanya. Ya, berarti kesehatan mental. Nah, di kesehatan mental ini kan anak-anak kita yang banyak hafalannya itu otomatis memang bagus nampaknya, tidak murah dengan dia terombang-ambing Iya, dengan jadi langsung saja kesulitan kalau gitu. gitu di Mm-mm. judul pembaharuannya nanti hubungan antara jumlah hafalan Al-Quran Mm. dengan kesehatan mental dan prestasi belajar Mm-mm. siswa di SMP ini. Mm-mm. Jadi Nah, langsung saja seperti itu. mm-mm. Buat plan B judul Bu Rashidah nanti yang akan difikskan dengan Pak Prof nanti. Ini plan Oke. satunya, hubungan antara ini. Plan B-nya mana lagi? Oh, gitu. Iya, Nah, supaya plan saya, B-nya ini ada satu lagi Ustaz, saya coba saya screen lagi. oke. Coba sebentar ya. Ini ya, sebentar ya. Lagi nih ada saya screen. Ini ada kendala pula saya. Sebentar. Yang kedua ini ada pengaruh manajemen kurikulum dan kinerja guru Al-Quran dalam meningkatkan mutu pendidikan Al-Quran di sekolah dasar X gitu. Jadi di sini Share screen-nya Wandi masih yang tadi nampaknya. Bu Rashidah. Bisa di apa? Iya sebentar. Ini Oh iya. lagi Oh belum bisa sebentar. lagi. Sebentar sayanya yang agak kurang nampak. Ini saya minta tolong sebentar dulu. Eh, kan bisa screen ini kan mau bisa screen kan. Tadi ada yang bisa screen ini mau bisa screen saya mau screen iya yang mana ini yang ini udah di screen udah nampak dia udah salah tadi udah nampak Ustaz. Ditutup dulu, Bu. Tutup dulu Ya, ditutup baru pilih yang baru lagi, Bu. mantul yang mana ini ini ya ini siapa tunggu ini proses ya oh ini ya iya nah ini mau di dalam tapi dipasangin ya ini saat saya lagi apa nih saat lagi ada acara di sekolah jadi payah cari tempatnya. Oke, ini pengaruh. Ya ini pengaruh sama dengan siapa tadi enggak. Nah ini di bawah latar belakangnya kan ini tentang Al-Quran. Kalau ini kuanti kayaknya, tapi apakah benar ini judulnya itu dia? Iya, apanya belum lagi ya Bu Rashidah? Apa? Susunan judulnya itu belum lagi ya. Belum. Kalau apa seperti yang disampaikan kemarin, kalau dia pengaruh, Hmm? maka padanan katanya itu terhadap Berarti pengaruh manajemen kurikulum uh, terhadap kinerja gitu. Oh, bukan ini. pengaruh manajemen kurikulum Hmm? dan kinerja guru Al-Quran terhadap mutu Terhadap ya. pendidikan. Hmm. Oh, terhadap ya. Iya, Hmm. Ini. kalau dia Bu Rashidah memakai hubungan, Hmm. maka padanan katanya dengan itu udah pas tuh 2X 1Y itu. Iya, kan?
Mutu, cuman standar ukur mutu itu sulit nanti kata Pak Prof biasanya tuh. Iya ya. Misalnya mutunya mutu yang bagaimana yang dihasilkan Y-nya itu. Hmm, iya ya. Meningkatkan, enggak usah pakai mutu, usah gimana? Terhadap peningkatan pendidikan gitu. Peningkatan apanya yang dikaji Bu? Rasi dasarnya mesti apa? Oh, Misal prestasi, bisa. hmm. Manajemen kurikulum dan kinerja prestasi. Saya sebenarnya ke guru ini, Ustaz. Artinya begini, dengan manajemen kurikulum yang kita buat di sekolah, misalnya terhadap Al-Quran ini, nah guru-guru itu meningkat cara pendidikannya, cara mendidiknya gitu loh. Nah, eh, saya berawal dari ini. Awalnya dulu kan pendidikan Al-Quran di Mutiara ini kami hanya secara apa namanya itu ya, tidak tidak berdiferensiasi ya, apa namanya, berkelompok gitu, artinya sesuai kemampuan. Kalau dahulu tidak menyesuaikan kemampuan anak, misalnya 30 anak, 2 orang guru, itu tidak dikaji apakah anak nih, di sini ada istilah mubtadi, ada mahir, ada mumtaz. Nah, dengan adanya kurikulum kita yang buat seperti ini, anak dikelompokkan dan guru pun lebih mudah mengajarkannya gitu. Terus yang kedua, di sini yang saya ungkapkan itu pendidikan Al-Quran itu selalu memelihara, menyetorkan hafalannya begitu. Jadi ini asalnya sebenarnya seperti itu, apa masalahnya gitu. Guru menjaga hafalan Al-Qurannya dan juga pembelajaran Al-Quran yang berdiferensiasi ini artinya perkelompok, perkemampuan gitu. Tidak menyeluruh gitu. Itu sebenarnya. Cuman judulnya kayaknya agak bertolak belakang. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada masukan untuk Bu Rashidah. Tapi kalau yang pertama itu bagus, ini plan B-nya saja, enggak apa-apa Bu Rashidah. Jadi, Ya, ah, baiklah. saya Nah, ini tidak rumusan tidaknya jelas. masalahnya, Ustaz. Ini rumusan masalahnya. Bagaimana manajemen kurikulum Al-Quran di sekolah dasar? Bagaimana kinerja guru Al-Quran? Bagaimana pembelajaran Al-Quran? Apakah terdapat pengaruh manajemen kurikulum itu dan kinerja guru terhadap peningkatan mutu Al-Quran gitu. Nah, mutunya itu tadi yang ragu ya, mutunya seperti apa? Iya, Ukur. alat ukurnya itu Bu Rashidah. Ya, itu ya. Cuman kalau diterangkan saja misalnya mutu ini, contohnya seperti yang saya sampaikan dulu, eh, sebelum anak ini dikelompokkan untuk mendapatkan hafalan Al-Quran 1 juz atau 2 juz ini sangat susah ini. Ini harus saya lari dari ribet. Nah, terus setelah adanya pembelajaran pengelompokan ini dan di manajemen dari kurikulum Al-Quran ini, anak ini sekarang untuk mendapatkan hafalan 2 juz dan 1 juz pun itu sangat mudah sekarang. Bahkan di kelas 3 itu bahkan ada 30% itu sudah selesai juz 1, juz 30-nya maksud saya 1 juznya gitu. Nah, itu. Nah, apalagi di kelas 4 kita lihat hampir kadang 40%. Nah, di kelas 5 itu sudah 75%. Kalau di kelas 6 itu otomatis sudah 100% kan begitu. Paling apalah kita buatkan 98%, jangan 100 tidak bagus juga kan. Nah, itu. Itu sebenarnya satu. Izin Bu Rosidah, Ya, yang boleh. tentang manajemen kurikulum sama kinerja guru ini, berarti nanti tuh ada nilainya kan ya Bu? Nilai guru Al-Qur'annya. Bukan, dari manajemen ini ada nilainya, dari sanalah lihat pengaruhnya ke mutunya kan? Oh, ada nilai guru di sini, Apa semuanya namanya? punya nilai, Ustaz. Kami ada rapor guru gitu. Ada. Bisa enggak kira-kira dihubungkan dengan itu? Kami memang punya rapor guru. Oh. Jadi, tapi tahunya kita rapor itu adalah di akhir semester 2 gitu. Jadi kami ada rapornya itu gitu.
Kenapa enggak diarahkan ke kualitatif saja Bu Rashidah kalau ada Ah, pembinaan-pembinaan seperti itu? boleh lah Ustaz arahannya. Gimana Ustaz? Saya Iya masih benar bingung. Bu, ini lebih Ah, cocoknya ke Eh, kuali soalnya. Coba Bu ya. Rashidah kirim saja nanti Japri, nanti kita dudukkan bersama nanti. Oleh oke lah Ustaz. Saya itu yang saya minta pengarahannya kan biar Eh, terarah saya gitu. iya. Oke, kita tutup Bu Rashidah dulu ya. Ya, oke, sip, Oke. sip. Saya Boleh tekan deh. ditutup apanya Ya, dulu iya, Bu iya. Rashidah. Ya, oke, sip, sip, sip. Bentar. Oke, silakan lanjut Bapak Ibu. Ada lagi? Hmm. Izin Pak Dokter. Oke, silakan. Sebentar ya. Terkait yang punya Bu Nur Hidayah tadi, usul lagi Pak Dokter. Kan kalau Ah, nggak salah itu untuk ini ya, tentang akhlaknya itu mau diperbaiki gitu ya. iya, dia fokusnya kepada apa kan? Akhlak Bu Nur Hidayah kan? Kalau saya gambarannya tuh mungkin solusinya dengan pembelajaran kooperatif, maksudnya kelompok di sana tuh dikasih nilai akhlaknya. Oke, Kayak enggak gitu apa-apa. sih. Jadi pembelajaran akidah akhlaknya itu pakai sistem kooperatif. Cuman kooperatif itu kan banyak, Pak Dokter. Ada ada macam-macamnya kalau nggak salah. Apa semuanya diterapkan atau kooperatif secara umum aja? Tapi tergantung Bu Nur Hidayah sih yang mau meneliti. Tergantung Bu, terserah Bu. Usul aja Bu. Jadi solusinya pakai pembelajaran kooperatif. Apa akidahnya itu pakai pembelajaran kooperatif. Kooperatif itu kan bisa banyak ya ininya. Itu aja Pak Oke, Dokter. sip. Jadi banyak masukannya nanti Bu Nur Hidayah. Jadi bisa jadi Bu Nur Hidayah nanti memakai yang disampaikan tadi. Kalau kedua-duanya pengembangan model akan sulit nanti. Kasihan salah satunya. Kalau ndak Pak Limun yang kasihan, kalau ndak Bu Nur Hidayahnya yang kasihan. Pak Limun model juga kan rencananya. Bu Nur Hidayah pun model pula. Kalau sesama model kedua-duanya ya memang sekali sejalan, tapi akan berat rasanya kedua-duanya nanti sejalan itu. Jadi boleh salah satu saja dipilih. Boleh nanti satu sifatnya model, satu lagi untuk di level S2 pun tidak apa-apa kita pakai yang semacam kalau kata Pak Prof memakai sistem deskriptif. Tapi jangan terlalu nampak kali deskriptifnya. Nah, ini beberapa masukan nanti bagi Bu Rashidah, Ya. bagi Bu Nur Hidayah ya. Bisa seperti ini nanti penguatan pendidikan akhlak melalui pembelajaran PAI dalam menjawab tantangan disrupsi atau internalisasi nilai-nilai akhlak atau kita kaji yang dinamikanya. Cuman kalau di media sosial yang banyak memakai media sosial itu lebih banyak anak-anak SMA biasanya ketimbang anak-anak SMP. Nanti tidak usah terlalu diribetkan kali berpikirnya Bu Nur Hidayah. Kenapa? Karena penggolannya itu tetap dengan PA nanti. Kalau PA-nya cepat menggolkan, apapun judulnya kan, walaupun judulnya tidak jelas sama sekali, kalau udah oke, gol juga dia. Teman saya S3, Bapak Ibu, teman, iya, judulnya judul anak S1. Jebol doktornya, manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Kan judulnya standar saja di sekolah ini. Anak S1 saja tidak boleh judul itu, tapi dia S3 jebol dia. Mungkin panjang Intinya, doanya Ustaz. iya, apalagi Bu Nur Hidayah kan, ada Pak Limun yang di sampingnya, gampang itu. Ustaz, Pak Dokter, Ya, kalau saya melihat yang Bu Nur Hidayah ini, kalau di sini kan mungkin apakah ada di sekolah mereka itu BPI Bina Pribadi Islam ini untuk meningkatkan nilai-nilai akhlak nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran Bina Pribadi Islam tuh itu istilahnya
Cocok enggak itu? Karena di sini ada Bina Pribadi Islam namanya, BPI. Jadi Itu biasanya di sekolah IT biasa BPI. ya, iya. Iya, Bu. Apakah di Kalau sekolah kalian enggak ada? kalau di sekolah anak nggak ada Bu Rasidah. Oh, enggak ada ya. Ada. Itu cocok sama Atau ada ndak sekolah IT yang dekat situ bagus tuh BPI itu. Biasanya sana ke sini saja lah neliti biar saya kasih tahu. Ke Duri. Nih, tapi BPI itu biasanya sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan adanya nuansa-nuansa liko, tidak pengganti liko, enggak? tidak likok Pak. Di sini JSIT itu adalah jaringan yang diwajibkan untuk memperbaiki pribadi baik dia pribadi anak, pribadi gurunya, pribadi orang tua. Jadi ini ada sasarannya ke orang tua. Nah, benarnya ada Oke, sasarannya. itu bagus tuh kalau yang BPI itu memang belum ada lagi kan? Belum ada. Dan munculnya pun baru-baru ini kalau enggak salah. Atau saya aja. Soalnya di Askia pun kayak gitu juga bina pribadi pengganti kegiatan apa Hmm. Askia di Padang Ya, itu semua IT, Ustaz, wajib. Kalau wajib itu itu. tidak ada, tidak boleh IT itu, tidak boleh jadi IT kalau tidak ada bina pribadi. Karena sasarannya itu mulai dari anak, guru, orang tua, bahkan semua karyawan itu harus ada gitu. Tapi Ya, karena bukan IT di kok. kan dia masuk dalam JSID kan jaringan sekolah Ah, Islam terpadu. ya sama semuanya tuh. Hmm. Jadi bagus juga itu sebenarnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Masih bisa tampil nggak, Pak? Iya, silakan. Bu Fitri Wulandari, ini yang ditunggu-tunggu. Padahal laptop di belakangnya Apple kan? Ah, masih boleh, Pak Rahmat. Ya, silakan. Satu Oh, lagi ya. Bismillah. Gimana? Oke, ini. Kalau Bu Fit ini langsung jebol ini. Amin ya Allah. Masih dak-dikduk, Bu. Ada nampal, Pak Ibu? Eh, Belum ya? Nampak, nampak. Kenapa dah jauh kali berubah Bu Fitri? Udah bukit. di bawahnya kan. Tapi Iya. kemarin kata Pak Rahmat agak ragu-ragu kan dengan judul yang itu. Tuh, anak cari cara lain. Oh, Kita tapi harus punya ini, Pak. Apa namanya? roda. Cadangan-cadangan. Ya, Pak, izin, Pak. Jadi rencana penelitian nanti itu terpancing juga, Pak, untuk mencoba R&D. Dan kalau teman-teman yang lain mungkin lebih banyak kecenderungan kepada ke siswa di sekolah. Kalau Ana, karena juga keresahan yang terasa di waktu kami PAI gitu kan, Pak. Bagaimana kami eh, ketika mau masuk ke dalam dunia profesional, nah itu kan masih ada skill-skill yang belum didapatkan. Nah, makanya inilah judul yang eh, dicoba untuk diangkatkan, yaitu pengembangan modul keterampilan interpersonal communication skill pada mahasiswa tingkat akhir PAI Staipik Sumber. Untuk latar belakangnya, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya sebagai guru PAI ataupun calon nantinya karena mahasiswa akhir, kita kan tidak hanya mengajar materi agama, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator moral dan sosial di sekolah. Banyak kalau di sekolah itu pasti apa-apa guru PAI, apa-apa guru PAI begitu. Iya. Dan karena itu kita juga harus punya kompetensi sosial yang sudah terasah, yang sudah memang terlatih begitu agar nanti di lapangan kita tidak menjadi gagu, gagu apa itu bahasanya ya, gagu bicara dan lain sebagainya gitu Pak. Tidak mau ikut terjun dalam berpendapat dan lain sebagainya. Nah, sementara itu kita juga nantinya akan menjadi tidak hanya menjadi guru PAI, kita akan jadi wali kelas barangkali ada tanggung jawab yang lain yang akan kita dapatkan. Menjadi wali kelas ataupun menjadi penanggung jawab PJ-PJ yang lainnya. Dan tentu akan sangat dibutuhkan keterampilan komunikasi interpersonal. Apalagi dengan wali murid. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah sekolah anak-anaknya, pasti menemukan mungkin ada guru-guru yang komunikasinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Baik itu bagaimana membicarakan terkait perkembangan belajar anak dan lain sebagainya begitu. Nah, gapnya di sini adalah bahwasanya
Kurikulum PAI lebih cenderung fokus kepada kompetensi pedagogik dan profesional, tapi belum optimal dalam memberikan pelatihan praktis dalam keterampilan komunikasi untuk mahasiswanya. Mungkin sudah ada, tapi belum optimal begitu. Dan ini juga yang menjadi keresahan dari Ana secara pribadi, karena merasakan juga dulu dan juga teman-teman yang lain. Dan terlihat juga dari alumni-alumni PAI yang alhamdulillah beberapa di antaranya memang sudah masuk ke dalam dunia sekolah, ada yang belum, dan ada juga yang eh, kita lihat apa ya itu ya belum tercerminkan lah Pak untuk komunikasi yang optimalnya gitu, keterampilan komunikasinya. Nah, tawaran di sini sebagai solusinya kita buatkan modul yang sistematis dan teruji sebagai solusi intervensi pendidikan. Nah, tentunya akan menjadi jawaban dari gap yang telah ada. Ada 3 rumusan masalah. Bagaimana urgensi dan tingkat kebutuhan mahasiswa tingkat akhir PAI terhadap modul pelatihan keterampilan komunikasi interpersonal. Kemudian bagaimana proses pengembangannya dengan model EDI dan bagaimana tingkat validitas, praktis, dan efektif modul yang telah dikembangkan ini. Apakah cocok dia, efektif dia ataupun tidak. Nanti kita akan lihat di penelitian. Dan tujuan dari penelitian tentunya menjawab dari rumusan masalah, menganalisis kebutuhan pengembangan modul, menghasilkan modul melalui EDI, dan menguji kualitas dari modul yang akan dihasilkan. Kurang lebih seperti itu, Pak Rahmat. Nggak Ini apa-apa belum diberi ini belum masuk. jadi nih, Pak. Oke, kita kembali ke judulnya tadi, Bu. Apa, Bu Fitri? Siap, Pak. Gini, Bu Fitri. Nggak apa-apa dikuliti. Siap. Oke, modul keterampilannya. Nah, gini Bu Fitri, kalau Bu Fitri apanya melanjutkan ini, pengembangannya itu perginya kemana? Ke mata kuliah kah atau kemana? Soalnya di kampus kan fokusnya ke mata kuliah, kalau enggak kemana dipergikan? Kalau di sekolah kan bisa keterampilan ini dipergikan ke ekstrakurikulernya. Mm-mm. Kalau enggak ke pembelajarannya, intranya. Kalau ke kampus kemananya Bu Fitri pergi kan? Kalau yang terfikirkan ini ke ini Pak, ketika persiapan PPL itu Pak. Jadi kepada mata kuliah micro teachingnya. Mata kuliah itu ya Pak ya. Atau Iya, pelatihan kemana tuh Pak? kalau pelatihannya aja tipis sekali kan. Biasanya diambil satu lingkup. Misal micro teachingnya dikuatkan pengembangan modul keterampilan micro teaching dalam mengembangkan ini. Tapi Pak, kalau micro teaching itu kan bagaimana kita di kelas kan Pak. Kalau yang Iya. mau saya angkatkan ini tuh bagaimana skill kita ke rekan sejawat, ke Iya, atasan, ke wali murid yang skill personalnya gitu Pak. iya. Heeh. Penerapannya di mana nanti itu akan sulit nanti dikembangkan kecuali Bu Heeh. Fitri sebagai penelitinya bukan sebagai peneliti mahasiswa tapi penelitinya dosen bisa di situ. Penelitinya berarti subjeknya Sebagai dosen. dosen. Objeknya dosen. Enggak, Bu Fitri berperannya sebagai dosen. Tapi kalau Bu Fitri Oh, berperannya sebagai mahasiswa, penerapannya otomatis kalau enggak ke pembelajaran, kalau enggak ke mata kuliah, kalau enggak ya ke yang bisa diterapkan model itu. hmm. Kalau arahan dari Pak Rahmat kemana ini Pak? Iya, misal ambil saja satu mata kuliah apa misalnya. Apa yang cocok dengan keterampilan ini? Apa ya di sekarang mata kuliahnya tuh? Mata kuliahnya hampir sama dengan Bu Fitri tamat dulu. Belum Udah ada lupa, update. Iya, udah lupa Pak. iya. Jadi Micro teaching. kalau difokuskan, kalau ndak ke mata kuliah, sulit nanti Bu Fitri. Hmm, Misal ada teman-teman kan yang S3 saja ndak mau ngambil yang seperti ini. Sulit nanti kemana dipraktekkan hasilnya ini. Kecuali kalau ke siswa, siswa bisa melalui kegiatan ekskulnya. Kalau mahasiswa kan kalau ndak ada mata kuliah dia pulang lagi kan. Kan ndak ada mata kuliah sifatnya ya 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 yang menunjukkan mengikat diri. ya. Iya, Ya. kalau sekolah kan ada yang mengikatnya ekskulnya. Itu nanti Hmm. sulit nanti Bu Fitri. Yang kedua, kalau ingin melanjutkan ini, tidak usah pakai tingkat akhir seluruhnya aja. Nanti di akhir saja dijelaskan.
lebih diutamakan kepada mahasiswa akhir. Diutamakan mahasiswa akhir. Berarti kalau untuk mata kuliah yang bisa terintegrasi dengan ini tuh micro teaching ya, Pak? Ya, micro Atau teaching ada yang bisa. lain, Pak? Ya, salah satunya kan micro teaching. Kalau enggak, desain dan strategi pembelajaran itu akan sulit juga. Hmm. Kalau desain dan strategi pembelajaran, Hanya saja ketika diambil satu mata kuliah, umumnya kan mahasiswa STIPIK mengambil mata kuliahnya yang standar saja kan, tahfiz atau mata kuliah ya tahsin. Tapi kalau ini kan Bu Fitri kan yang di luar dari itu kan. mm-mm. Jadi bisa terafiliasi dengan satu mata kuliah dan bisa kita mengikat mahasiswanya dengan kurikulum yang modul yang Bu Fitri kembangkan. Jadi ada Tapi pengikatnya. Kalau tidak ada pengikatnya akan sulit bagi mahasiswa. Sedangkan disuruh mendengarkan pengajian saja, seminar saja dia tidak mau datang. Nah, apalagi untuk mengikuti ini kan. ya, ya, ya. Tapi inilah yang terjadi di lapangan gitu, nak Pak? Iya, memang itu terjadi. Ikat saja dia dengan mata kuliah micro teaching misal. Oh, gitu. Micro Nah, teaching. kalau bagusnya micro teaching saja. Hmm. Tapi kalau micro teaching berarti bagaimana kepada siswa saja kan, Pak? Bisa masuk nanti tuh, Pak, ke dalam rencana modul yang akan dibuatkan ini. Bisa komunikasi itu kan tidak siswa saja, micro teaching itu memang goal akhirnya kepada siswa, tapi Ya, kepada sesama guru tentu ada juga. Memang nuansa 75%-nya itu kepada siswa kan. siswa. Iya. Ja, kalau gitu jadinya gimana tuh Pak judulnya Pak? Peng- Pengembangan modul micro teachingnya kan apa? Pengembangan modul micro teaching. Iya, coba dicek nanti disusun kata-katanya intinya masuk ke micro teachingnya di dalam ah, pengembangan modul keterampilan interpersonal ini dalam mata kuliah micro teaching. Oh, ya, ya, ya. Disusun saja melalui apa pembantunya. Oke Pak. Baik Pak. Tingkat akhirnya tidak usah. Tingkat akhirnya nggak Kalau usah. bisa terpakai untuk semuanya kan. Kalau bisa kayak stay peak-nya pun tidak usah kan. Ah, terus nanti Iya, gimana Pak? Anda harus iya, pakai stipik. terpakai. Iya, kalau di kampus lain kan biasanya kalau seperti ini terpakai untuk nasional skopnya. Iya. Nah, Berarti pada mahasiswa iya, PAI gitu aja Pak. atau masih dia kan mahasiswa yang calon guru kan. Iya. Tapi tidak apa-apa juga kalau Mahasiswa lingkupnya Fakultas tesis. Keguruan. Iya, langsung saja kayak gini mahasiswa PAI Stipik Sumatera Barat. Dah tuh. Pak, boleh bertanya Pak sama Fitri, Pak. Oh, nggak boleh kata Fitri. Takut. Iya, apa berita? Ini keterampilan interpersonal communication skill nih masuk kompetensi guru nih, Fit. Kompetensi sosial Kak, masuknya nanti tuh. Masuk dalam kompetensi sosial. Kan Mm-mm. kompetensi guru itu kan ada Empat. beberapa tuh ya. Ya, ada 4 kan. Ada pedagogik, ada sosial, ada profesional kan gitu kan. Jadi masuk Ya, dalam kompetensi sosial. sosial ya. Hmm, Karena itu mungkin akan ya. dibahas juga nanti di kajian teorinya nih. Jadi bagian dari kompetensi sosial yang akan dikaji ya, Angkat. Fit. Betul Kak. Yang akan diangkat. Berarti memang bagusnya memang micro teaching sepertinya modul micro teaching yang dikembangkan kayaknya kalau menurut kakaknya Fit ya. Mm-mm. Itu apa Pak dosen lagi ya Pak dosen. Silakan Bu Rita lagi. Fitri udah selesai. Terakhir Bu Rita, silakan. Bu Rita dari awal belum ada sampai sekarang lagi. Bayangan judulnya. Iya, Ya, setelah itu kita iya. tutup lagi perkuliahan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Dan Pak Dokter. Dokter. ya, silakan Bu Rita Kemarin penutup. apa Pak? Karena laptopnya sekarang sedang bermasalah ini Pak. Ah, Jadi ah. judulnya aja disebutkan nggak apa-apa ya Pak. Mungkin ada gambaran dari Bapak nanti kan mengenai judul ini kan. Kalau kemarin tuh judulnya itu Bapak arahkan itu eh, apa campuran apa namanya kalau campuran itu ya Pak ya. Next method. Anik, metodenya saya nggak sanggup itu Pak. Jadi judulnya yang sekarang tuh yang mau diangkat itu ini Pak masih mengenai deep learning itu kan Pak. Tapi
pengaruhnya tuh terhadap psikologi anak gitu Pak. Judulnya itu yang saya oret-oret itu yang saya coret-coret untuk sementara itu pengaruh implementasi pendekatan pembelajaran deep learning terhadap regulasi emosi dan kesiapan mental peserta didik pada pelajaran PAI kelas 1 Satu sampai X kelas dua Y 6 ya. itu. 1X2Y Pak. Kira-kira Oke, bisa diukur nggak tuh Pak? Artinya Regulasi emosi dan kesiapan mentalnya itu Pak. akan berat juga tuh nak. Itulah Pak. Wanti Rita. Iya, Iya kuanti. kuanti. Ha-ha. Tapi kalau Bu Rita udah bisa tuh meneliti deep learning walaupun baru diterapkan setidak-tidaknya di semester 2 kan sudah 1 tahun tuh penerapan deep learning. Iya Pak. Ha-ha. Eh, teori deep learning pun sudah banyak kan. Iya Pak. Teori regulasi kemarin, regulasi emosi juga dilihat juga kemarin kan Pak. Ada juga. Kemudian kesiapan mental anak juga sudah. Cuman ya itulah Pak, masih apa gitu. Ini yang mau saya cari ini apanya kan gitu tuh Pak, biar Iya. jelas gitu kan Yang Pak. Y-nya itu aja yang dijelaskan, dicari ujung Y-nya supaya bisa diukur kan. Kalau dia pengaruh tentu ada Iya, alat ukurnya. Ukurnya itu heeh. yang Y-nya yang bisa diukur. Regulasi emosi sama kesiapan mental Regulasi itu yang mm, regulasi emosi itu sulit enggak diukur, Bu Rita? eh itulah Pak. Kalau regulasi emosi itu kan anak itu mengenali emosinya sendiri, mengetahui apa bisa mengelola, bisa mengekspresikan emosinya secara sehat Hmm. sesuai dengan situasi yang diciptakan berdasarkan pembelajaran deep learning itu kan Pak. Nanti ya kan ada angketnya kan begitu nanti ya Pak ya yang akan kita Iya, dia pakai angket berikan kan? ke anak. Ah, ah. Itu yang mau ditanyakan ke anak tentang regulasi emosi itu apanya nanti itu yang masih saya pikirkan juga kan Pak. Apanya nanti yang mau saya ukur dari regulasi emosi anak itu. Atau saya buat aja dulu Pak teori-teorinya nanti baru tergambar Oke, sip. apanya gitu Tapi loh Pak. variabel Y-nya mesti juga diperhatikan ya Bu Rita. Jangan sampai nanti variabel Y-nya nggak bisa diukur. Iya, Standar dari iya Pak. kuanti kan variabel Y mesti bisa terukur jelas kan dengan data, teori, dan fakta di lapangan ketika angket dah disebar. Ah, iya Pak. Oke, sip. Bapak Ibu, silakan nanti dikirim apa bahasan yang sudah diokekan di grup rumusan, batasan, tujuan, ataupun intinya yang itu nanti disatukan nanti dalam sebuah PowerPoint, nanti eh, kita bahas satu-satu dengan Pak Prof. Jadi nanti Bapak Ibu cuman apa saja membacakan rumusan, batasan, tujuan, tidak usah latar belakangnya. Jadi mudah-mudahan pertemuan besok bisa jadi pertemuan yang terakhir. Kalau Pak Prof minta tambah, kita tambah. Jadi silakan nanti Bapak Ibu nikmati libur tenangnya dengan menyelesaikan tugas-tugas.